Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila allazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu al-majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhallazina amanu iza najaitumur rasul ar-rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah zalika khairul lakum wa atharu fa in lam tajidu fa inna Allah ghafurur rahim. Sadaqallahul
Baik, sebelum pemaparan dilaksanakan oleh pemateri, sebelumnya Ibu Ria Anita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Kepada beliau disilakan. Ice breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vela atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan sebuah ice breaking, dimana ice breaking itu pemanasan ya, sebelum kita mengikuti kegiatan belajar kali ini. Kepada Bapak Ibu diminta berdiri. Yes, berdiri. Bapak Ibu masih ingat berhitung? Kita berhitung dari mana Bapak Ibu? Dari nol? Iya. Ya, dari nol ya. Oke. Kita mulai berhitung ya. Bapak Ibu nanti kalau ketemu angka 3, Bapak sebut boom. Ya, ketemu angka 3 sebut boom. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa. Bu Lili bisa menyesuaikan dulu berdirinya. Ya, bagusnya maju lah ya Bapak Ibu. Ya. Bisa. Ya. Maju. Ya. Maaf ya Bapak Ibu. Bum atau bum? Hah? Bum ya. Kalau ketemu angka 3 sebut bum. Ya. Bum ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Kalau kita di depan gimana Bu? Udah nggak usah. Kita tidak. Kita mulai dari sini atau dari sini kita mulai? Oke. Siap Bu Bella? Siap? Berhitung mulai. 1, 2. Tunggu dulu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu seterusnya jangan nol. Karena kan mau dilanjutkan lagi kan. Jadi dari Bu Vela nanti ke Bu Vivi. Nah, siapa yang salah? Siapa yang salah nanti ada hukumannya. Ketemu angka 3. Nggak ada hukumannya. Di sini 13 dulu. kalau ketemu angka 3, boom. Nah, di angka 13 ada angka 3 kan, Bu? Nah, jadi mau sebut apa nanti? Oke. Kita mulai, siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3, go. 1, 2. Siap. Kalau tidak, bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Kalau buriannya ikut atau tidak? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, go. 1, 2. 5. Mungkin ini efeknya ya udah berapa? Jadi gimana nih Bapak Ibu? Kita kasih hukuman atau tidak? Nggak usah. Oke. Kita ulang lagi. Ulang dari Bu Vivi aja. Kita mulai dari mana lagi? Oke, kita lanjut. Kita mulai dari Bu Silvi. Berhitung mulai, go. Lanjut. 19.
Oke, tidak berhasil. Tapi tangannya mana Bapak Ibu? Baiklah, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi pengimbasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di lingkungan sekolah. Narasumber pertama yaitu Ibu Yelisa Nursal. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, pada hari ini kita bisa mengadakan sosialisasi program guru penggerak di SMA 1 Ranah Pesisir. Kemudian salawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, dan yang teristimewa Bapak-Bapak Ibu Guru yang bisa hadir pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya masuk sebagai narasumber yang pertama, sedikit saya mungkin bisa menyampaikan bahwa kami yang duduk depan bertiga ini baru calon Bapak Ibu. Masih panjang perjalanan kami, 7 bulan terakhir nanti Agustus baru selesai pelatihannya. Jadi kami mohon dukungan dan doa dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kami bertiga ini nanti bisa lulus sebagai betul-betul menjadi guru penggerak. Ya, kalau sekarang masih calon. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak dan rekan-rekan yang lain sangat berterima kasih sekali dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah kita, di mana beliau sangat mendukung sekali program guru penggerak, dan mudah-mudahan ini nanti bisa kami mengimbaskannya kepada Bapak Ibu semua dan bisa kita menerapkannya nanti di kelas kita masing-masing. Baiklah, kami dalam pelatihan guru penggerak selalu ada kata-kata salam dan bahagia. Artinya apa? Kita sebagai manusia harus bisa bahagia. Bahagia itu apa? Kita yang menciptakan. Bukan kita cari, tapi kita yang menciptakan. Nah, ketika kita berhadapan di kelas, kita harus bisa membahagiakan anak-anak kita. Makanya dalam program pelatihan kami guru penggerak ini, kami begitu banyak dapat ilmu dan menyadari ternyata selama ini saya sebagai guru yang kurang lebih sudah 12 tahun sangat banyak kekurangan kita kalau setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai konsep merdeka belajar, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai yang pertama. Mungkin Bapak Ibu kenal dari foto yang Bapak yang ada di slide ini. Siapa itu Bapak Ibu? Ya, Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak pendidikan kita, yang mana dalam program guru penggerak, pemikiran beliau Bapak Ki Hajar Dewantara yang banyak dimasukkan ke dalam pendidikan guru penggerak ini. Nah, kemudian yang pertama saya akan menjelaskan tujuan sosialisasi program guru penggerak adalah agar warga sekolah memahami dan mengetahui tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan menjadikan budaya positif di sekolah terkait dengan merdeka belajar. Nah, itulah yang konsep merdeka belajar yang dulu dicetuskan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita Mas Radif, bahwa merdeka belajar itulah konsep nanti yang dituangkan. Makanya ada sekarang namanya kurikulum prototipe itu. Nanti kurikulum prototipe itu nanti sekolah penggerak nanti yang baru boleh memakai itu nanti. Kemudian dasar pendidikan menurut Ki Hajar
Hajar Dewantara, kita ini Bapak Ibu hanya bisa menuntun. Maksud pendidikan menuntun itu adalah bahwa kita sebagai guru menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai selamat dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini adalah konsep pertama yang diambil dalam program guru penggerak, bahwa apa? Kita sebagai guru, posisi kita di sekolah ini adalah menuntun siswa-siswa kita atau murid kita untuk mencapai cita-citanya dengan cara yang menyenangkan dan bahagia bagi mereka. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun itu apa? Pendidik itu tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Artinya apa? Anak-anak kita ini memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Mungkin selama ini kita mengajar di kelas, kita tidak memperhatikan kodrat anak. Apa itu kodrat anak? Mungkin anak itu gaya belajarnya kinestetik. Kita memberikan juga ceramah. Tentu anak itu bosan jadinya. Nah, mungkin gaya belajar anak ini audiovisual. Dia ketika kita tayangkan video, dia lebih menangkap apa yang kita sampaikan. Kita paksakan juga dia untuk mencatat atau ceramah. Nah, disitulah kita yang banyak salah dalam konsep merdeka belajar tadi. Kemudian anak-anak itu tumbuh sesuai dengan zamannya. Artinya apa? Kita mendidik siswa sekarang generasi Z namanya. Apa itu generasi Z? Generasi digital. Jadi kita tidak bisa melarang anak untuk tidak memakai HP. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya guru diminta berkreativitas di dalam kelas. Silahkan Bapak Ibu berinovasi selagi penggunaan HP itu terkontrol betul-betul dalam menggunakan media pembelajaran atau mencari sumber belajar. Kenapa begitu? Kenapa? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan anak sesuai dengan zamannya, mungkin bisa nanti kita akan ditinggalkan oleh siswa-siswa kita sendiri. Contoh sederhana, siswa kita sekarang sudah bisa mereka membuat blog segala macam, mereka sudah bisa mempunyai media-media pembelajaran dari aplikasi-aplikasi mereka, siswa kita sudah bisa. Nah, apa kita akan tertinggal dengan anak kita? Tentu tidak, Bapak Ibu. Saya di sini juga masih belajar, masih jauh. Masih belajar bagaimana kita mencoba untuk berinovasi di dalam kelas sesuai dengan ilmu yang didapat dalam program pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya, nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah Ingarso Sung Tulodo. Itu yang pertama. Kemudian guru itu memberi apa itu? Sebagai di belakang menuntun, di depan sebagai contoh. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Nah, artinya apa? Kita sebagai guru adalah individu yang digugu dan ditiru oleh murid kita. Nah, ketika murid kita telah merasakan senang atau nyaman belajar dengan kita, yakinlah Bapak Ibu, siswa kita tidak akan pernah keluar dari kelas kita. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kesenangan, kenyamanan ketika belajar dengan kita di kelas. Itu yang konsep dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah konsep merdeka.
Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Kemudian, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Artinya apa? Kita harus bisa mendengarkan murid kita. Kita harus bisa kalau perlu kita mencari tahulah apa sebab siswa kita itu mungkin malas belajar, tidak fokus ketika belajar, kemudian mengapa dia sering bolos, tidak masuk ketika di jam pelajaran mungkin. Nah, memang berat Bu tugas kita sebagai guru. Kita harus bisa menyelami anak itu. Yang selama ini mungkin kita salah kaprah tentang apa itu dalam mendidik anak di sekolah itu. Kemudian yang ke-11 yaitu pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka batin itu dari pendidikan, merdeka lahir itu dari pengajaran. Kemudian konsep bermain, makanya di kelas buatlah Bu macam-macam game-game dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Dan Ki Hajar Dewantara malah menyarankan kita sebagai guru bermain itu adalah salah satu kodrat anak. Kemudian pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, dan karya sudah ada pada diri anak. Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu di sini penuh inovasi ya. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi di kelas, mungkin dibuat dalam bentuk game-game sehingga anak itu tertarik untuk belajar dengan kita. Jadi tidak membosankan kalau tiap hari mencatat aja Bu. Siswa kita berapa mapel satu hari, kita suruh mencatat dari pagi sampai pulang sekolah. Kita harus sadar Bapak Ibu, siswa kita nak mungkin mereka harus menguasai berapa buah mata pelajaran seluruhnya. Sementara kita saja satu guru hanya satu mapel yang sanggup kita kuasai. Jadi jangan kita menzolimi anak dengan harus menguasai anak dalam seluruh mapel itu. Kemudian, nah, kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada namanya congklak. Nah, nanti di Buria tahu nih, guru matematika tahu nih bagaimana permainan congklak itu memberikan sambil bermain anak-anak nanti juga bisa belajar. Nanti Buria ini lebih paham ini, karena sebagai guru matematika itu Burida juga paham ini. Kemudian ada permainan gobak sodor. Di situ ada nilai di situ. Dalam permainan itu yang bisa juga kita terapkan di dalam kelas. Nah, jadi ketika itu kita lakukan, jadi anak-anak itu belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian ada pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, inilah salah satu konsep merdeka belajar. Itu yang sekarang digadang-gadangkan oleh Mas Nadiem. Bagaimana pendidikan itu seharusnya berpihak kepada anak. Apa itu pendidikan yang berpihak pada anak? Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk, nah di sini kata-katanya berhamba. Sebenarnya ini bukan maksudnya berhamba itu bukan seperti antara umat hamba dengan Tuhannya, tidak. Maksudnya ini buatlah pembelajaran itu berpusat pada siswa, itu maksudnya. Nah, kemudian pokok pendidikan itu terletak dalam pengakuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba tadi atau berpihak pada anak tadi dengan semurni-murni dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Nah, sebenarnya kita bersyukur Bapak Ibu, kita terlahir sebagai seorang pendidik. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena ada 3 amalan yang tidak akan putus-putus ketika seorang manusia meninggal dunia itu.
Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kita berada di posisi itu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu hebat semuanya, mari kita mulai dari kelas kita masing-masing. Kita ciptakanlah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Selanjutnya, nah, selama ini ada tatanan diri kita bahwa anak itu adalah kertas kosong. Bukan Bapak Ibu, anak-anak bukanlah tabula rasa, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Nah, tujuan pendidikan di sini adalah kita sebagai guru menuntun anak untuk menebalkan sisi positifnya dan meminimalkan sisi negatif dari anak. Artinya apa? Anak itu tidak semuanya bertingkah laku baik. Kadang anak itu ada yang mungkin sering Bapak Ibu merasa menyebalkan, tapi itulah anak. Kenapa? Nah, tugas kita sebagai guru meminimalkan sisi negatif anak itu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, ya saya yakin Bapak Ibu pandai itu untuk mengajak anak itu merubah perilakunya. Itu trik-trik dari Bapak Ibu di dalam kelas nanti. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti adalah watak karakter, adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi adalah pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi cipta, rasa dan karya merupakan keseimbangan atau keselarasan dalam hidup. Contohnya tadi pada permainan yang disampaikan dalam gerobak sodor itu. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi di kelas, tapi sesuaikan dengan KD yang akan diajarkan ke anak dalam bentuk permainan kah, dalam bentuk game kah. Saya rasa Bapak Ibu semuanya bisa itu berkreasi di dalam kelas. Nah, ibaratnya Bapak Ibu, kita ini adalah petani. Ya, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam. Contohnya menanam jagung hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Nah, kalau kita petani, siapa jagungnya Bapak Ibu? Siswa. Jadi suburnya jagung tadi, tidak suburnya jagung tadi tergantung kepada petaninya. Jadi tergantung kepada kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik. Mungkin itu materi yang pertama dari saya. Selanjutnya rekan saya Bu Lia Anita yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Kepada Bu Lia, disilakan. Terima kasih Bu Yel. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Kurang keras. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Begini ya Bapak Ibu, kenapa kita kalau di dalam apa Pak? Waktu sholat dan soma mungkin barangkali sudah mendingin. Nggak bisa dipending. Sekarang gini ya Ibu, kalau kita kan di guru penggerak ada kesepakatan namanya. Jadi kita sepakati aja dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju kita isoma dulu atau lanjut? Yang setuju isoma angkat tangannya. Setuju isoma angkat tangannya. Coba hitung Bu Silvi. Hitung berapa itu Bu Silvi? Coba hitung berapa? Angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu. Oke, baik. Kita karena ya yang tidak setuju coba angkat tangan yang tidak setuju. Berarti banyak yang setuju. Oke lah, kita isoma dulu ya Bapak Ibu. Setelah isoma kita kembali ke kegiatan kita ini. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Tabula rasa. Tabula rasa. Setelah itu apa lagi? Barma.
bermain, kemudian pendidikannya berpusat kepada anak. Oke, lanjut Bu. Masih ke gambar yang tadi. Nah, dasar pendidikan KHD itu Buya masih apa tadi ya? Setengah lagi saya. Ya, di mana dasar pendidikan KHD tadi guru itu diibaratkan sebagai petani, ya Bapak Ibu. Siswa sebagai apa tadi Bapak Ibu? Nah, kalau tanah sebagai apa? Sekolah ya? Ya, sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru ya ibaratkan sebagai petani. Nah, lanjut Bu apa? Nah, yang ini ya. Nah, sekarang kalau kita mau menanam padi ya Bapak Ibu, ilmu apa yang kita pakai untuk menanam padi? Kita pakai ilmu menanam jagung? Tidak. Yang kita pakai ilmu menanam padi. Nah, yang dimaksud menuntun itu di sini adalah kita sebagai guru itu supaya si benih tadi subur, supaya ibaratnya bisa berasnya jadi beras Solo, ya. Nah, apa upaya kita? Yang terkenal ya beras Solo Bapak Ibu? Nah, beras Solo. Badan Permu? Ranca aja. Badan Pulau? Mana Ranca? Badan Pulau itu ada di Solo, guys. Oh gitu. Ada dari Solo. Oke. Jadi di sini kita sebagai guru itu di tanaman padi tadi itu kan ada jamur, namanya Bu kapindiang, segala macam nak. Jadi caranya supaya yang tadi itu hama-hama tadi, nah di situ peran kita, yaitu kita kalau dia ada hamanya kita apakan? Kita semprot. Kalau dia kurang subur kita apakan? Kita pupuk. Nah, itu ya tadi ya. Kita tidak bisa mengubah tanah, kita tidak bisa mengubah anak, karena sudah disebutkan tadi oleh Bu Ir bahwa anak itu dia mempunyai kodratnya masing-masing. Ya, jadi analoginya begini Bapak Ibu, kalau semuanya suka memakai baju batik, apa yang terjadi? Kalau saudara Nawa suku pakai baju batik, apa yang terjadi? Seragam. Kompak. Boring ya Bu Ines, iya boring. Apa lagi? Ya kalau kita semuanya suka memakai baju batik, semua di dunia ini orang pakai baju batik semuanya. Bagaimana? Baju yang lain. Tidak muncul kreativitas. Apa lagi? Tidak ada variasinya. Nah, begitu sebenarnya kita itu diciptakan berbeda-beda. Kita tidak bisa menganggap semua orang itu sama, karena pada dasarnya kita itu diciptakan berbeda-beda, ya. Oke, nah begitu pula dengan anak-anak kita, Bapak-bapak Ibu. Nah, jadi mulai dari sekarang kita jangan menganggap anak kita itu sama. Kenapa begitu? Karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Sampai di sana bisa dipahami Bapak Ibu? Lanjut. Nah, relevansinya. Apa relevansinya? Tadi sudah disebutkan. Relevansinya pemikiran KHD ini sudah ya. Ini pemikiran KHD ini sudah dipakai mulai dari CBSA, apalagi kurikulumnya Bapak Ibu? KTSP, K13, kurikulum prototipe yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan ya Bapak Ibu. Jadi itu mereka sudah menggali pemikiran KHD, sudah ada di dalamnya. Jadi pemikiran KHD ini sangat relevan dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian tadi ada Buya menyembah pada apa tadi Buya? Ini Bapak Ibu, itu di zaman tahun berapa dulu KHD mengeluarkan statement seperti itu? Begini, berarti itu di zamannya KHD 90 sebelum merdeka ya. Nah, mungkin di zaman itu pernyataan itu sudah paling keren yang dikeluarkan, ya. Nah, jadi kalau untuk zaman yang sekarang, ya kesannya gimana gitu ya, menghamba pada anak itu seolah-olah makhluk dengan Tuhannya. Jadi itu maksudnya bukan begitu ya Bapak Ibu. Di zaman KHD itu mungkin itu bahasa yang paling keren dulunya,
ya bahasa yang paling keren. Tapi kalau kita bawa ke abad 21, yang menghamba pada anak itu, menuntun itu artinya itu adalah sama dengan keterampilan abad 21. Apa saja keterampilan abad 21? Keterampilan komunikatif, keterampilan berpikir kritis, dan inovatif. Nah, itu yang dimaksud, atau bisa disebut juga dengan studi center ya. Semua itu berpihak pada anak. Yang banyak melakukan kegiatan itu adalah siswa. Kita di sini hanya sebagai fasilitator saja, ya, fasilitator. Tapi kalau lemah kita kuatkan ya Bapak Ibu, memfasilitasi ya. Lanjut, kita lanjut ke profil pelajar Pancasila, dan ada judulnya nilai seorang guru, ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, di sini ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini nanti alurnya pada Merdeka Belajar. Nah, profil pelajar Pancasila ini bisa terlaksana itu dilihat dari nilai seorang guru. Nah, apa saja? Ada berapa nilai seorang guru, Bapak Ibu? Ada berapa nilai seorang guru? Ada 5. Yang pertama, mandiri. Nah, mandiri itu maksudnya kita sebagai guru, kita jangan menunggu untuk melakukan perubahan. Jangan disuruh-suruh dulu oleh atasan. Jangan. Nah, jadi kalau kita mau berubah ya kita carilah. Ya, kita cari, bisa saja kita mengikuti seminar. Satu lagi apa? Kita bisa ke MGP, ya kan? Kemudian ada lagi contohnya kita mengikuti apa Bu ya? Program guru penggerak. Nah, itu salah satu yang dikatakan mandiri tadi, tanpa disuruh-suruh, ya. Lanjut, reflektif. Nah, jadi ini yang reflektif itu maksudnya setiap kita selesai melaksanakan kegiatan PPM, kita harus sering-sering melakukan refleksi diri. Nah, kita kan tadi ngajar, kita refleksi kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Jadi untuk perbaikan kita berikutnya dalam mengajar nantinya ya Bapak Ibu. Lanjut, kolaboratif. Ada yang tahu apa itu kolaboratif? Ya, kolaborasi, betul Bu Vina. Kolaborasi, kerjasama dengan teman sejawat, teman serumpun. Misalnya ada MGMP matematika nanti ya Bu, kita sering berbagi informasi di sana nantinya. Nah, kemudian inovatif. Nah, inovatif di sini maksudnya kita sebagai guru, kita bagaimana Bapak Ibu? Ya, menerima pembaruan-pembaruan yang ada. Kemudian kita apalagi membuat model-model pembelajaran yang kita siap dengan perkembangan zaman ini nantinya. Kemudian nilai seorang guru itu berpihak kepada murid, ya, atau istilahnya tadi menghamba pada anak. Nah, ya, berpihak pada murid di sini yang banyak melakukan kegiatan itu adalah siswa. Kita hanya sebagai fasilitator. Lanjut. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu kan sudah ada di dalam Pancasila. Ini bukan baru ya Bapak Ibu, ini sudah ada di dalam Pancasila kita. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu apa? Beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Nah, sekarang Bapak Ibu, anak kita masuk yang mana? Anak kita yang mana? Gotong royong. Apa lagi? Bernalar kritis anak kita sudah. Yang beriman dan bertakwa bagaimana? Alhamdulillah. Nah, sekarang nilai seorang guru ini, apakah kita sudah ada ini? Ada ya Bapak Ibu? Ada mungkin. Oh gitu, pas ujian gotong royong. Jadi gotong royongnya dalam hal yang negatif ya. Oke. Next. Ya. Kemudian budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari
generasi ke generasi. Tadi Bapak Ibu, sebelum masuk ke budaya positif, tadi saya memperlihatkan itu ada profil pelajar Pancasila, dan di sampingnya ada apa? Nilai dan peran apa? Guru. Nah, ya, budaya positif itu akan bisa tercapai ketika di situ ada kolaborasi dari Bapak Ibu gurunya. Nah, kolaborasi dari Bapak Ibu guru semua ya. Jadi budaya positif inilah yang nantinya menjadi kunci bagaimana kita membentuk siswa yang berkarakter kuat ya. Jadi berkarakter kuat itu seperti apa? Nanti ya, sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Nah, sekolah kita kan ada visi dan misinya ya Bapak Ibu. Iya. Lanjut. Sekarang perubahan paradigma. Sekarang coba Ibu ikuti petunjuk yang ada di depan ini. Ada A dan B. Duduknya berpasangan. Ada A dan B. Sobeklah secari kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Kan satu orang kan megang kertas, yang satu lagi posisinya apa? Jadi apa yang dia lakukan untuk mendapatkan yang berharga dari temannya tadi? Tarik menarik. Apa lagi Bapak Ibu? Bercakap, berkelahi ya. Lanjut. Sakit hati. Alay. Nak pandai gua si Komarayu membujuk anak. Itu dibujuk anak. Oh, lagi kare-kare. Jadi berbagai macam upaya yang kita lakukan tadi ya Bapak Ibu. Mulai dari apa tadi? Bertengkar. Sudah bertengkar, apa lagi? Sakit hati. Lanjut. Merayu. Ya. Kita rayu-rayu ya supaya si teman tadi mau membuka apanya. Nah, akhirnya bagaimana? Oh, itu endingnya. Lanjut. Tadi itu yang terjadi ya. Nah, oke. Baiklah. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dari tadi, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, jadi nanti kita lihat dari stimulus responnya. Kalau stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai, biasanya akan mau itu Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya dari perubahan paradigma tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, itu teori kontrolnya. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir kita nanti apa Bapak Ibu? Menang atau kalah? Kalau di teori kontrol itu model berpikir kita menang-menang. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Di teori kontrolnya nanti menang-menang. Jadi yang bagus yang mana Bapak Ibu? Teori kontrol. Itu yang akan kita lanjut Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin. Sekarang saya mau tanya, disiplin itu apa Bapak Ibu? Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu tentang disiplin? Aturan. Apalagi? Keteraturan ya. Yang terbayang ya bagi kita itu adalah keteraturan. Yang ujung-ujungnya nanti apa? Ujungnya membawa perubahan. Ya, tadi kita kan kalau disiplin itu yang kita bayangkan nanti ada tata tertib. Nah, konsekuensi apa?
Setelah kalau ada anak yang melanggar tata tertib, endingnya apa? Hukuman kan? Nah di sini kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Itu yang tidak boleh. Ya. 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 Nah, ya. Begini ya Bapak Ibu, itu yang disiplin ya, disiplin itu ujungnya nanti kehukuman ya, janganlah kita kalau sudah kepepet Bapak Ibu, nggak ada, tapi kalau masih bisa dihindari ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Kalau kita terapkan yang itu tadi, anak ya mungkin ya masuk gerbang aja mereka tahu disiplin sekolah, disiplin itu kan tata tertib tadi ya. Nah mereka kalau mau masuk muncul lah, nanti pasti dapat disuruh cuci piring atau disuruh bersihkan WC. Itu nanti kemana itu anak-anak, bisa aja nanti anak dia di luar main, nggak mau dia lagi masuk kelas ya. Nah sekarang kita tinggalkan yang sifatnya memberikan hukuman. Kalau bisa dihindari ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah di sini disiplin itu ya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin kemudian tadi disiplin itu memiliki motivasi intrinsik ya Bapak Ibu, berarti berada dalam dirinya sendiri, di mana seseorang itu memiliki disiplin positif, harus mampu mengontrol dirinya sendiri, mampu menggali potensinya untuk sebuah tujuan yang bermakna. Tidak harus dengan hukuman, jadi hukuman itu jadi alternatif terakhir kalau perlu, tidak digunakan sama sekali ya Bapak Ibu. Lanjut, kemudian bagaimana ada strategi di sini ya Bapak Ibu, bagaimana kita nanti menumbuhkan disiplin diri pada murid ya. Strategi yang pertama itu yang kita lakukan adalah menyusun keyakinan kelas namanya. Nah nanti keyakinan kelas itu akan disampaikan oleh Ibu Risna Murni ya Bu. Nah lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Nah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah, itu adalah motivasi internal. Nah, ini tujuan dari disiplin positif nanti. Nah, lanjut. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Yel. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, sampai di sana dulu Bapak Ibu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Risna Murni SPD. Kepada Ibu Risna Murni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu, Bapak-bapak, Ibu yang telah hadir bersama kami. Di sini inilah akhir dari kita sendiri, di mana di sini kita melakukan budaya positif. Sebelum kita lakukan budaya positif, kalau tadi Bu Ria duduk ya, diri ya, kita lakukan secara duduk SDG-nya. Kalau saya bilang ular, kita berdiri seperti ini semuanya. Kalau bilang ular seperti ini, gimana Bapak Ibu? Oke. Ular, 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 ular. Oke, Bunda. Oke, terima kasih. Daerah.
kita tadi Bu Lia sudah memposisikan tadi sedikit kata pengantar budaya positif. Kita lihat inilah. Ibu, di sini kita ada lingkaran. Yang pertama peraturan kelas. Karena kita sudah punya peraturan kelas, kita juga peraturan sekolah seperti ada terpampang, malu datang terlambat, itu termasuk peraturan kelas. Tapi Bapak Ibu, kita sering-sering, kenapa kita melanggar? Karena itu peraturan, karena peraturan sering dilanggar, ya kan? Tapi kalau kita peraturan dengan satu kesepakatan kelas, dan dari kesepakatan kelas ada nilai-nilainya, mungkin akan berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Misalnya kita sepakat bahwa kita semua tidak datang terlambat, datanglah tepat waktu. Masuklah kelas pada jam belajarnya. Nah, kita menjadikan sebuah keyakinan. Kesepakatan menjaga keyakinan dan membuat lingkungan yang sangat positif. Dengan lingkungan positif akan kita menjadikan budaya yang positif. Maka di antara Bapak Ibu guru semua dan anak-anak kita akan mempunyai karakter yang lebih baik. Ini ada mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin pertanyaan ini sering terjadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita mematuhi memakai 3M? Nah, ada jawaban-jawaban dari sini. Mungkin yang pertama adalah karena keselamatan kita. Mungkin Bapak Ibu guru yang dari jauh kalau tidak pakai helm terjadi kecelakaan mungkin ya. Itu jadi juga keselamatan juga dan kesehatan. Nah, juga kita mempunyai satu motivasi yang ada dari diri kita, bukan motivasi dari eksternal. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini kita lihat ada yang satu kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, sebelum kegiatan, aktif pembelajaran, aktif. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah yang keyakinan kelas dan manakah yang keyakinan kelas? Di sini ada yang B, ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. B, kami yang murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini mana yang menurut kita keyakinan kelas, yang A atau yang B? Keyakinan kelas itu bahasanya universal. Keyakinan kami guru dan murid. Ada yang kelas apa Bu yakin? Tunggu langsung. Sedang membaca. Oke. Keyakinan kelas adalah kelas yang B ya. Nah, itu. Nah, oke. Jawaban yang benar adalah B. Kenapa? Kalimat yang berdampak positif. Terima kasih pada Bu Ria Sadriani. Karena di kelasnya telah ada kesepakatan kelas tertempel di dinding. Ya, di kelas 10 IPA 2. Itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Mungkin saya belum mengarah kepada keyakinan, nanti akan mengarah kepada keyakinan. Nah, yang B ini kenapa kita keyakinan kelas? A, kami guru dan murid saling menyayangi. Dimana kita sebagai guru harus mempunyai kapasitas dan ada rasa sayang terhadap muridnya sendiri. Kalau tidak sayang, mungkin kita memberikan pelajaran yang membosankan. Kami murid yang semangat belajar. Bapak Ibu dalam membuat strategi kita semangat belajar, mungkin saja kita melakukan perubahan. Mungkin seperti kita mengajak kepada anak-anak, itu mungkin ada satu video, mengajak anak-anak melakukan yel-yel sebelum pelajaran. Nah, kenapa kita lakukan yel-yel sebelum pelajaran? Kita sebut anak-anak ini bawa pembelajaran yang kita bawa itu tidak bosan dan tidak menakutkan. Kenapa? Muncul kadang-kadang di anak-anak kita ya, apalagi bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi, itu mereka fisika, kimia, dan matematik, itu mereka yang merasakan itu adalah hal-hal yang menyulitkan. Kenapa saya memberikan ini semangat belajar dengan yel-yel? Kita harus buka pada anak bahwa itu adalah semangat, bahwa belajar itu tidaklah menyulitkan, bahwa belajar itu adalah menyenangkan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kita di sini mengajarkan gimana murid kita mengajarkan peduli. Mungkin ada seperti kemarin ada korban Gunung Semeru, kita menyumbang. Juga kita melihat anak yang sakit
dan ada rasa empati yang kita hadapkan. Di sini ada, kita harus lihat ya Bapak Ibu, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, tadi sudah jelaskan kuliah ya. Sesuatu yang harus konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Dimana hukuman yang harus terjadi seperti kita beri hukuman ke anak seperti ini. Kalau kita tidak mengumpulkan tugas, Anda silakan membuat hukumannya itu mungkin saya berdiri di depan tegak satu, itu hukuman Bapak Ibu. Sementara kalau saya sih memang sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu jangan kita lakukan lagi karena kita berada di zaman yang lebih modern. Hati-hati Bapak Ibu semua. Baru-baru ini kita dengar salah satu guru di Pulau Jawa itu dihukum karena gara-gara mencubit anak, mencubit siswa sehingga dilaporkan. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau dapat hukuman jangan anak membenci disiplinan. Kenapa? Sering kita harus terjadi dalam hal disiplin. Kita meminta anak untuk datang tepat waktu, tapi sementara mereka datang terlambat, kita hukum mereka dengan hal yang lain. Dan kita hukum mereka dengan lari, dengan hal-hal yang membuat anak benci terhadap kita. Ada hal kalau kita berkesepakatan Bapak Ibu, itu setelah saya lakukan di sekelas IPA 2, kebetulan saya melakukan ini kesepakatan bagi anak-anak yang terlambat, bagi siswa terlambat. Mereka sudah secara sadar meminta surat izin masuk ke piket tanpa disuruh. Alhamdulillah mereka bersedia dan tanpa disuruh mereka langsung masuk, langsung saja meminta surat izin masuk. Nah, di situ anak-anak mulai menghargai disiplin dan tidak ada paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jangan buat anak kita belajar untuk menyembunyikan kesalahan Bapak Ibu. Ya baru ini kita dengar ada perkelahian ya. Kita nggak tahu mana salah. Anak ini sudah jelas salah, kita sembunyikan, kita bela, itu sangat salah sekali. Jangan sampai anak belajar demi kesalahan, marah, rasa bersalah dan memalukan. Dipermalukan dan merasa tak dihargai. Jadi hukuman itu anak-anak akan merasakan ini Bapak Ibu. Sedangkan di konsekuensi kita harus bisa, anak-anak bisa memberikan stimulus dan tanggapan dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, dan anak mulai belajar mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan. Dasar manusia. Bapak Ibu semua, kita butuh sebuah cinta kasih dan diterima. Begitu juga dengan anak-anak kita. Dia butuh cinta kasih kita dan terima. Contoh seperti ini, mungkin anak kita yang terlambat, kita nyatakan, kenapa terlambat nak? Bu, awak terlambat. Pagi bangun jam 4, buat kue, ngantar kue ke kedai-kedai Bu. Nah, di sini anak ini ada butuh Bapak Ibu, butuh cinta kasih kita untuk bisa menerima alasan mereka yang disebut. Dan kita juga akan menemukan satu anak yang hobi. Kadang-kala di kelas kan ada pula anak yang usil. Kenapa hobinya usil? Ketika dia teman ngerjakan sesuatu pasti dia ngambil pena. Setelah ditanya, kenapa nak? Senang aja ya man. Berarti anak itu butuh satu kebutuhan kesenangan. Ada anak yang butuh dalam hal ini penguasaan. Kenapa harus penguasaan? Harus jadi ketua kelas dia, yang menulis di apaan dia, harus dia menguasai. Itu harus kita sadari juga Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola anak. Dan ada juga anak yang butuh kebebasan, bebas. Dan di dalam hal kebutuhan dasar manusia ini juga ada kebutuhan perlindungan. Jadi anak-anak kita juga harus ada butuh perlindungan. Sebenarnya ada perlindungan kita terhadap anak. Ini ada 5 posisi kontrol yang akan kita pakai sebagai guru. Yang pertama adalah posisi kontrol kita. Yang pertama adalah penghukum. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan anak punya kasus, kita selalu secara tidak sadar menghardik ya.
Di sini kita menghadik anak dan itu membuat anak merasa takut. Aduh, gimana nih? Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kenapa bersalah? Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Di sini sering kita lakukan secara tidak sadar. Kita buat anak tuh merasa memang bersalah. Dan ada teguran sebagai teman. Nah, teman itu pastilah ketika, ayo nak, ngapain kamu seperti ini lakukan? Bagaimana? Ayolah, kalau mau enggak minta maaf dengan teman kamu yang kamu lari kemarin. Ini pemantau. Nah, posisi kontrol pemantau mungkin di sini pemantau adalah akan melihat bagaimana seperti ini adalah seperti tugas guru bimbingan konseling ya, yang selalu mantau anak yang tidak hadir dan siapa aja anak yang cabut dan anak yang berkasus, dan juga mantau apa saja barang peraturan. Nah, pemantau akan menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, di balik di posisi tadi, sebaiknya sebagai guru kita harus berada di posisi manajer. Manajer, di mana dan manajer kita berikan satu pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik supaya anak bisa merasa dalam dirinya mengakui kesalahannya ini dan bisa mengakui pribadinya. Nah, inilah yang akan kita laksanakan, yaitu restitusi. Nah, restitusi, kata dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada dari anak-anak kita yang tidak terima di kelompoknya. Nah, jadi apa tuh restitusi? Ada berapa restitusi? Yang kita lihat di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu tahu dengan kesalahan sendiri, apa kesalahan mereka buat. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Terjalin hubungan lebih baik dan ada tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara-cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi pada fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita lihat lagi. Ini yang akan kita lihat. Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada tiga. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jika kita ketemu kasus anak kita yang suka dengan cabut, mungkin ya keluar, yang cabut dalam pembelajaran kita, mungkin apa yang kita lakukan? Di mana posisi kita? Mungkin kita sedang melakukan dengan posisi penghukum. Sebenarnya bisa kita tanya, kita stabilkan identitas mereka, mengapa Anda berbuat seperti ini? Nah, mereka nggak punya alasan, Bu, saya nggak punya buku, Bu. Uang orang tua saya tidak apa. Nah, kita berikan sebuah validasi tindakan, mana kita berikan tindakan mana yang lebih baik. Nah, di sini kita anak yang menyatakan dia tidak ada, dia butuh hal bukan pengasan ya, cinta kasih, butuh dia perhatian, dan kita tanya lagi apa nilai yang kita sepakati, tidak nilai apa. Nah, jika anak kita menyatakan nilainya, oh ya nilainya saya melanggar ini Bu, kalau saya cabut berarti saya tidak dapat nilai, kalau saya cabut berarti saya tidak menghargai guru. Kita lihat, nah ini contoh stabilitas. Kalau untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka berbuatlah salah satu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu, yang berbuat salah. Sementara kita sendiri sebagai guru juga belum sempurna. Karena yang sempurna hanya punya Allah SWT. Nah, kita bisa lihat, mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, saya juga tertarik nanti kita bersama-sama Bapak Ibu kemarin dapat kasus tadi. Ya, Bu Nes, kasus ini bisa kita laksanakan di segi restitusi. Kasus tentang siswi kita yang bertengkar tadi. Ya, berkelahi tadi bisa kita masukkan. Kita bisa mengambil ini bagaimana menstabilkan identitas ini.
Saya mau juga kerjasama kita dengan guru-guru BK dan validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali Mas basic. Kita harus tahu dulu apa kebutuhannya sehingga mereka berbuat seperti itu. Nah, seperti kita tahu ada penguasaan dasar manusia. Yang pertama adalah power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, cinta dan terima, fun, kesenangan, atau survive, bertahan hidup. Nah, untuk menanyakan keyakinan, kita lihat lagi, kita hubungan dengan nilai-nilai yang ada. Kita mendasari manusia itu yang berinteraksi dengan orang lain. Contoh, nilai apa yang kita percaya di kelas, nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati, kelas ideal apa sih? Oke, terima kasih. Jangan lupa kita bahagia. Sekian dari saya. Kalau ada yang salah dari kami, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang coba kita renungkan, kita refleksi, kita masuk kemana? Yang 5 posisi kontrol ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dra Asriani MPD, guru SMA Negeri 1 Rana Pesisir. Di sekolah saya ini ada 3 orang guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah Ibu Ria Anita SPD. Sekembalinya Ibu Ria Anita SPD dari pendidikan guru penggerak ini, beliau telah menerapkan sistem pembelajaran Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Sehingga siswa dan siswi termotivasi, senang, dan bersemangat, baik di dalam kelas ataupun di luar maupun di rumah. Di samping itu, Ibu Ria Anita SPD ini juga berbagi pengalaman dengan teman-teman guru atau guru-guru sejawat yang berada di sekolah ini, dan memberikan informasi tentang tujuan pendidikan guru penggerak tersebut. Insya Allah kami majelis guru atau teman-teman guru akan mencontoh Ibu Ria Anita SPD. Ibu Ria Anita SPD hebat, pantas menjadi guru penggerak. Sukses untuk Bu Ria Anita SPD, semoga sehat selalu. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.